Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Probo dari kelas 10 TKR 2 absen 10. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem EFI atau Electric Full Injection. Nah, sistem EFI biasanya digunakan pada mesin modern. Pada mesin modern dengan menggunakan sistem EFI, maka jumlah bahan bakar diatur atau dikontrol lebih akurat oleh komputer dengan mengirimkan bahan bakarnya ke silinder melalui injektor. Sistem EFI menentukan jumlah bahan bakar yang optimal tetapi disesuaikan dengan jumlah dan temperatur udara yang masuk, kecepatan mesin, temperatur air pendingin, posisi turtle valve, penggunaan oksigen di dalam exhaust pipe, dan kondisi penting lainnya. Komponen EFI mengatur jumlah bahan bakar untuk dikirim ke mesin pada saat penginjeksian dengan perbandingan udara bahan bakar yang optimal berdasarkan kepada karakteristik kerja mesin. Sistem EFI menjamin perbandingan udara bahan bakar yang ideal dan efisiensi bahan bakar yang tinggi pada setiap saat. Macam-macam sistem EFI dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem DEFI atau Manifold Pressure Control Type, dan yang kedua ada LEFI atau yang disebut juga Airflow Control Type. Nah, EFI dirancang untuk mengukur jumlah udara yang dihisap dan untuk mengontrol penginjeksian bahan bakar yang sesuai besarnya udara yang dihisap. Diukur langsung dengan tekanan udara dalam intake manifold atau DEFI system. Atau juga bisa diukur menggunakan airflow meter pada sistem LEFI. Macam-macam sistem EFI yang pertama yaitu sistem DEFI atau Manifold Pressure Control Type. Sistem DEFI mengukur tekanan udara dalam intake manifold dan kemudian melakukan perhitungan jumlah udara yang masuk. Tetapi karena tekanan udara dan jumlah udara dalam intake manifold tidak dalam konvensi yang tepat, sistem DEFI tidak begitu akurat dibandingkan dengan sistem LEFI. Yang kedua, sistem LEFI atau Airflow Control Type. Dalam sistem LEFI, Airflow Meter langsung mengukur jumlah udara yang mengalir melalui intake manifold. Airflow Meter mengukur jumlah udara dengan sangat akurat. Sistem LEFI dapat mengontrol penginjeksian bahan bakar lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan sistem DEFI. Susunan dasar sistem EFI. Sistem EFI dapat dibagi menjadi 3 sistem fungsional, yaitu yang pertama, sistem bahan bakar atau full system. Yang kedua, sistem induksi udara atau air education system. Dan yang ketiga, sistem pengontrol elektronik atau electronic control system. Yang pertama, sistem bahan bakar. Bahan bakar dihisap dari tangki oleh full pump yang dikirim dengan tekanan ke saringan bahan bakar. Kemudian dikirim ke injektor dan cold start injektor. Tekanan dalam saluran bahan bakar atau full line dikontrol oleh pressure regulator. Kelebihan bahan bakar dialirkan kembali ke tangki melalui return line. Getaran pada bahan bakar yang disebabkan oleh adanya penginjeksian diredam oleh pulsation damper. Bahan bakar diinjeksikan oleh injektor ke dalam intake manifold. Sesuai dengan injection signal dari EFI komputer, cold start injektor menginjeksikan bahan bakar langsung ke air intake chamber saat cuaca dingin, sehingga mesin dapat dihidupkan dengan mudah. Sistem-sistem atau sinyal yang ada pada sistem EFI. Yang pertama, sensor intake air amon signal dibagi menjadi 2, yaitu ada airflow meter sensor dan juga manifold pressure sensor. Airflow meter sensor. Airflow meter dipasang pada intake sistem
yang berfungsi untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk sesuai besarnya pembukaan sudut pada measuring plate dan mengubahnya dengan potentiometer ke dalam sinyal tegangan dan mengirim sinyal ke ECU. Manifold pressure sensor. Manifold pressure sensor atau silicon chip terpasang dalam unit vakum sealed sensor. Bila vakum intake manifold bekerja pada salah satu sisi chipnya, akan menyebabkan adanya perbedaan tekanan dan merubah tahanan pada chip. Oleh rangkaian, keperubahan tersebut diperkuat dan dirubah ke dalam sinyal tegangan yang dikirim ke ECU berupa suatu sinyal. Yang kedua, sensor ignition signal atau IG. Perubahan pada tegangan primary pada ignition coil dideteksi dan dikirim ke ECU sebagai suatu sinyal. ECU menentukan saat penginjeksian sesuai kecepatan mesin. Water temperature sensor. Sensor yang ketiga. Mendeteksi temperatur pendingin dengan sebuah termistor dan dirubah ke dalam sinyal tegangan dan mengirim sinyal ke ECU. Yang keempat, air temperature sensor atau disingkat THA dipasang pada air flow meter LEFI atau di dalam air cleaner case DEFI, mendeteksi temperatur udara yang masuk dengan termistor dan dirubah ke dalam sinyal tegangan. Selanjutnya sinyal dikirim ke ECU. Yang kelima, starter signal atau disingkat STA. Bekerjanya starter dideteksi oleh tegangan terminal ST dari ignition switch dan mengirim sinyal ke ECU, menandakan bahwa mesin sedang di start atau cranking. Yang keenam, throttle position sensor IDL atau PSW dipasang pada throttle shaft yang terdapat pada throttle body. Yang keenam, yaitu sensor throttle position sensor atau IDL atau PSV dipasang pada throttle shaft yang terdapat pada throttle body yang fungsinya mengontrol jumlah udara masuk dan mendeteksi posisi throttle valve dan dirubah menjadi sinyal tegangan ke ECU. Untuk menentukan posisi mesin pada putaran idling, bekerja dengan beban berat atau dengan beban ringan. Yang terakhir, sensor ketujuh yaitu oxygen sensor atau OX terpasang pada exhaust manifold dan mendeteksi jumlah sisa oksigen dalam gas buang. Ini akan membantu komputer menentukan campuran udara bahan bakar atau perbandingan udara dan bahan bakar yang disuplai ke mesin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.